Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas eh, terkait likuiditas. Nah, sebelum kita masuk pada likuiditas, ada baiknya teman-teman membantu saya untuk mensubscribe akun channel ini, kemudian like dan share kepada teman-teman supaya akun channel ini dapat terus berkembang dan semakin maju. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin ya kita masuk pada materi terkait likuiditas. Nah, apa sih likuiditas itu? Nah, secara umum atau secara gamblangnya kita harus pahami bahwa rasio likuiditas itu adalah suatu ya alat atau penilaian terhadap perusahaan dalam kinerja perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Ya, di situ kita dengan menguasai rasio ini, likuiditas ini, kita mampu mengetahui apakah sebuah perusahaan tersebut mampu memenuhi perusahaan tersebut atau memenuhi kewajiban lancarnya dengan aset yang dimilikinya. Nah, di sini saya membahas ada beberapa, yaitu ada net working capital, ada atau modal kerja bersih, kemudian ada current ratio atau rasio lancar, ada quick ratio atau rasio cepat, dan ada cash ratio atau rasio kas. Nah, mungkin kita masuk ya. Sebelum kita membuat ini, saya menggunakan data laporan keuangan tahunan ya, teman-teman ya. Di sini saya memiliki laporan keuangan tahunan ya dari PT ini ya dari PT Mayora ya teman-teman. Di sini saya download di Bursa Efek Indonesia. Mungkin kalau semisalnya teman-teman masih belum tahu bagaimana mendownload, mungkin teman-teman bisa menyaksikan atau menonton video saya yang sebelumnya. Di situ saya sudah menjelaskan bagaimana cara mencari data perusahaan, mendownload laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia yang sudah melantai ya atau TBK. Nah, langsung saja kita masuk pada pertama, yaitu net working capital atau modal kerja bersih. Nah, secara ya net working capital ini sebenarnya bukan termasuk rasio ya, namun kita ini untuk menjadi penilaian terhadap eh, internal perusahaan. Nah, apa aja sih unsur-unsur yang dibutuhkan? Nah, di sini saya udah susun ya supaya teman-teman bisa memahami. Nah, itu rumus net working capital itu ada yang pertama itu adalah current asset dan dikurangi dengan current liabilities. Nah, di sini untuk mengetahui nilai ini kita perlu laporan keuangan di dalam ini. Nah, kita melihat ya. Kita kan menelitinya di tahun 2022 nih. Nah, yang dibutuhkan adalah current asset atau aset lancar. Nah, di sini ada jumlah aset lancar. Kita bisa melihat ya, di sini jumlah aset lancarnya. Maka data yang kita butuhkan adalah ini. Kita mesti minta bisa copy aja ya. Kita copy ataupun kita ketik bisa. Nah, kemudian kita pindahkan pada current asset. Nah, ini. Kemudian kita membutuhkan current liabilities ya atau jumlah liabilitas jangka pendek ya. Kita bisa menggeser ke atas. Kita akan melihat ya. Di sini dijelaskan ini jumlah liabilitas jangka pendek ya. Di tahun 2022 ada sebesar 5 triliun ya. Ada 5 triliun 636 miliar 627 juta 301.308 rupiah, 308 rupiah. Kita bisa copy aja ya. Kita copy dengan kita copy. Nah, kemudian ada 5 miliar ya. Nah, kemudian kita mau analisis perbandingan yang mungkin ya. Kemudian di tahun 2023 ya kita ambil yang aset lancar 2023. Ini, ya kita pindahkan ke sini. Kemudian untuk yang liabilitas tahun berikutnya tadi yang 2023 ini kita ambil yang ini ya. Di sini, di sini. Oke. Di sini kita mau tarik rumus aja ya. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa di tahun 2022 ya, kemampuan perusahaan ya memiliki aset lancar sebesar 14 triliun, sedangkan sedangkan ya liabilitas jangka pendeknya itu ada sekitar 5 triliun. Nah, untuk mencari net working capitalnya itu terdapat net working capitalnya karena asetnya dikurangi dengan current liabilitasnya terdapat 9 triliun. Artinya apa? Bahwa
terlihat nilai positif kemampuan perusahaan Mayora mampu ya mengcover seluruh liabilitas jangka pendeknya menggunakan dengan menggunakan current asset. Nah, kemudian di tahun 2023 sama halnya juga di tahun 2022, perusahaan Mayora ini mampu mengcover seluruh liabilitas jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya. Nah, terlihat bahwa di sini ada penurunan liabilitas. Nah, penurunan liabilitas ini tentu mungkin ada beberapa diakibatkan. Nah, dari penurunan current liabilitas dapat kita lihat juga adanya penurunan aset. Artinya bahwa liabilitas ini terjadi, penurunan kedua hal ini terjadi dapat disebabkan salah satunya mungkin ya aset lancar ini dilunasi. Nah, dengan pelunasan ini menggunakan aset lancar, otomatis ketika pelunasan eh, utang jangka pendeknya menggunakan pelunasan, otomatis menggunakan uang kas. Nah, kas ini merupakan karena aset, sehingga karena aset menurun dan utang menurun. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kita lihat bahwa adanya peningkatan dari tahun 2022 dengan 2023, sehingga dapat kita lihat bahwa adanya internal control yang baik dalam perusahaan. Ini semakin membaik harapan dari penilaian secara networking capital, adanya penilaian kinerja, mungkin adanya penilaian, tapi adanya internal control dari perusahaan yang sangat baik. Ya. Demikian seperti itulah ya untuk membaca bagaimana networking capital. Nah, kemudian kita masuk pada current ratio. Nah, di current ratio sama halnya tadi yang dibutuhkan di atas ya. Nah, namun di current ratio kita perlu membaginya. Bagaimana kita melihat rasionya tadi? Nah, mungkin kita langsung copy dari sini saja ya teman-teman. Nah, kita copy dari sini saja ya. Kemudian ini juga ya. Ini karena datanya masih sama dan yang dibutuhkan itu sama ya. Nah, di sini ya. Di sini kita dapat melihat sebenarnya kalau semisalnya kita menggunakan angka desimal ya, bila kita menggunakan angka desimal itu ada presentasinya sebesar 2,621. Nah, bila semisalnya nih ya, bila semisalnya ini kita ubah dalam rasio ya, kita rasio persenan misalnya, berarti jumlah ini sama halnya dengan 262%. Ya, ini sama halnya dengan 262% dan di tahun 2022. Nah, di tahun 2023 ada 367,3% ya. Nah, apa artinya? Artinya bahwa di tahun 2022 PT Mayora ya memiliki nilai current ratio sebesar 262. Ini menandakan bahwa PT Mayora memiliki nilai yang lebih tinggi daripada rata-rata industri. Yang mungkin ya di saat ini mungkin kita lihat bahwa adanya rata-rata industri itu sebesar 200%. Ya. Artinya PT Mayora ini berada di atas yaitu 262. Ini menandakan bahwa semakin tingginya current ratio ya atau rasio lancar akan menggambarkan semakin mampunya perusahaan dalam menutupi ya dalam mengcover seluruh utang lancarnya ya seluruh utang lancar atau istilah lainnya ialah satu current ratio atau satu utang lancar ya dapat dilunasi dengan 2,621 rupiah ya. Dan di tahun 2023 itu ada 367, ini udah lebih ya. Ini terlihat bahwa ada kenaikan 100%. Adanya kenaikan no, ada kenaikan sekitar 50% ya dari tahun sebelumnya. Ya, dari tahun sebelumnya ditambah 100% atau mungkin ditambah ya bertambah 100% ya dari tahun sebelumnya bertambah 100% lagi. Nah, di situ bisa kita baca juga bahwa di tahun 2023 kemampuan perusahaan dalam melunasi itu sangat-sangat baik. Nah, sangat-sangat baik.
dapat kita baca juga bahwa satu utang lancar, ya, satu jangka pendek, utang jangka pendek dapat dilunasi dengan aset lancar itu dengan sebesar 3,673 atau 3,673 rupiah. Nah, itu ya teman-teman. Nah, langsung saja kita juga masuk pada quick rasio. Nah, nah, di quick rasio ini agak berbeda. Ini dikurangi dengan inventory atau persediaan. Nah, sebelum itu kita langsung misalnya kita copy aja yang sudah ada ya. Nah, sebelumnya kita mau ambil aja dulu yang inventory atau disebut dengan persediaan. Ya. Nah, di sini kita melihat inventory. Ini adalah inventory adalah persediaan. Nah, persediaan di tahun 2022 itu ada sekitar 3 triliun. Ya. Tapi kemudian di tahun 2023 ada sekitar 3 triliun juga. Tapi ada sekitar penurunan juga ya, teman-teman. Sekitar lihat ada penurunan ya, tahun 2023. Nah, untuk yang current asetnya tadi bisa langsung dari yang sebelumnya ini ya, karena ini saling berhubungan, saling berhubungan. Nah, dan ini juga, nah ini kita juga copy yang di sini. Nah, ini. Nah, bagaimana mencari quick rasio? Nah, quick rasio ini bisa kita lihat dari sini. Nah, di sini sama halnya dengan yang ini. Ya. D17 ya, yang ini ya. Ini adalah karena asetnya atau total aset lancar. Yang kemudian dikurangi dengan inventory atau persediaan, kemudian dibagi dengan karena prioritas. Nah, ini kita copy ke bawah ya. Nah, ini kalau misalnya kita buat dalam bentuk ya, dalam bentuk persentase. Ini ada sekitar begini. Apakah ada perbedaan? Ada perbedaan signifikan kalau misalnya kita menggunakan quote rasio. Tentu kita kalau misalnya rata-rata quote rasio ya mungkin ya. Di likuiditas misalnya ada 200%. Nah, di tahun 2022 ada sekitar 193%. Namun hal ini tidak terlalu signifikan ataupun berpengaruh ya, mempengaruhi kinerja perusahaan. Tidak. Karena kenapa? Tidak terlalu di bawah ya. Ini ada sekitar mungkin ada sekitar 66% lagi untuk 60 enggak ada sekitar 16% lagi lah ya. Ada sekitar 17% lah. Ada sekitar 17% lagi untuk mencapai 200% tadi. Tapi ini kan tidak akan menutup kemungkinan perusahaan ini masih dalam kategori baik ya, karena dia masih mempertahankan ya. Nah, ini kemampuan sehingga kita dapat menganalisis begini. Kemampuan perusahaan untuk menanggulangi atau mengcover liabilitas jangka pendeknya itu sebesar satu current liabilitas mampu di cover dengan 1,934 current asset ya. Kemudian di tahun 2023, nah dari 2023 masih di atas 200% rata-rata perusahaan industri. Nah, ini menunjukkan bahwa kemampuan PT Mayora ini masih sangat baik ya teman-teman ya, masih sangat baik. Jadi ini sebuah penilaian juga pada kemampuan rasio cepat ya, perputaran rasio cepat dari rasio cepat lancar di perusahaan ini, bahwa menunjukkan kelihatan ya, kelihatan bahwa perusahaan ini sangat baik, ya, sangat terlihat dari karena rasionya aja dia ada eh, naik ya, kenaikan juga. Enggak terlalu penurunan signifikan juga, dia masih di atas rata-rata. Oke ya, kemudian kita masuk pada cash ratio. Ini cash ratio ini mungkin yang kita ambil nanti ya. Ini ini lebih kepada eh, masih sama ya. Ini juga masih sama tadi dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian kita mau cari yang kas dan setara kas. Nah, kas dan setara kas ini ya itu bagian yang ini. Ya, ini ya teman-teman. Nah, kita ambil kas dan setara kas. Ya, ini. Ya, kemudian kita punya kita copy-nya juga ya.
Nah, hal ini kita bisa menggunakan rumus ini, ya, sama dengan kas dan setara kas dibagi dengan current liabilities, ya. Dan juga ini dibagi dengan liabilities, ya. Ini kita buat dalam bentuk biar terlihat bahwa berapa sih, ya. Jangan ini adalah digolongkan. Nah, ini kita lihat, ya. Ini sama halnya dengan 53%. Ya, ada 0,757 atau sama, kita lihat di tahun 2022 nih, ya. Cash ratio, ya, penanggulangan atau kemampuan cash di perusahaan Mayora untuk menanggulangi atau kemampuan perusahaan untuk bisa mengembalikan kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan cash itu ada sekitar 0,57 atau sekitar 57% daripada kas, ya. Kemudian di tahun 2023 ada sekitar 1,036. Apa artinya? Artinya bahwa di tahun 2022 kemampuan perusahaan untuk melunasi, ya, melunasi eh, utang jangka pendeknya itu 0,579 rupiah, ya. Jadinya satu utang jangka pendek sama dengan 0,97 rupiah kas dan setara kas, ya. Kemudian untuk tahun 2023 terlihat bahwa ada 1,036. Artinya bahwa satu utang jangka pendek, ya, dapat dilunasi dengan 1,036 kas dan setara kas dalam perusahaan. Nah, mungkin di sini kita dapat melihat bahwa adanya nilai yang kecil, ya, di sekitar 0,579. Artinya satu utang, ya, lebih kecil dibayarkan dengan kas, ya. Nah, yang dibayar kas ini sebesar 0, lebih besar, ya, lebih besar utang lancar. Namun ini kan hanya menggunakan kas. Otomatis karena menggunakan kas yang dalam kas perusahaan, ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan masih baik, ya, masih sangat baik, meskipun kita dapat lihat bahwa kas rasio di kas di tahun 2022 lebih sedikit daripada utang. Namun tentunya nilai-nilai yang selanjutnya yang selebihnya itu ada pada aset lancar selainnya. Yang untuk melunasi jangka pendek utang jangka pendeknya ini tidak hanya berdasarkan atau berlandasan pada cash ratio, ya, tapi bisa menggunakan dengan current ratio lainnya atau aset lancar lainnya untuk mampu melunasinya. Tapi lebih baiknya dia kalau misalnya kita menggunakan cash, ya, ini langsung uang di tangan gitu loh. Tapi bisa juga dengan aset lancar lainnya, ya, teman-teman. Nah, di sini dari ketiga rasio ataupun dapat keempat dengan working capital ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan sebelum kita, bagi investor, ya, sebelum menanamkan modal. Nah, kalau ditanya apa yang lebih bagus, nah, sebenarnya ketiga ini sangat bagus, ya, sangat bagus untuk dilakukan dalam penilaian kewajiban kemampuan perusahaan dalam mengcover kewajiban lancar. Namun dari sisi pandangan saya sendiri, saya lebih mengarahkan pada current ratio. Kenapa? Karena di dalam current ratio ini seluruh aset lancar ini mampu mengcover current liabilities. Artinya tidak ada keraguan bagi kita untuk menginvestasikan, karena kita tidak hanya mendapatkan eh, berupa kas ataupun berupa piutang sama kas. Sama halnya dengan quick ratio yang hanya mengandalkan current aset dikurangi inventory. Ya, artinya bahwa total aset dikurangi dengan inventory, artinya dalam melunasi nanti atau mengcovernya itu inventorinya tidak masuk atau persediaannya. Namun di dalam current ratio seluruh aset lancar itu mampu mengcover utang jangka pendek. Nah, jadi teman-teman mungkin yang mau ini udah mulai mau menginvestasikan nih uangnya kan. Jadi teman-teman bisa menggunakan salah satunya aja, salah satu rasio ini untuk melihat kinerja perusahaan dalam kemampuan perusahaan dalam mengcover utang jangka pendeknya. Jadi teman-teman bisa menggunakan current ratio atau quick ratio ataupun cash ratio, ya. Kalau untuk networking ini hanya menunjukkan kemampuannya mengcover seluruh seluruh current liabilitas. Ya, berapa sih cuma selisih untuk melihat networking kapitalnya. Nah,
Mungkin ini saja ya yang bisa saya jelaskan terkait likuiditas. Saya akan membahas nanti lebih lanjut kalau misalnya rasa-rasa selanjutnya ini masih kosong. Saya akan membahas terkait profitabilitas, leverage atau solvabilitas dan aktivitas. Nah, jadi teman-teman ya saksikan saja video saya ya. Jangan lupa like dan subscribe itu dan loncengnya dibunyikan sehingga nanti teori-teori yang lainnya atau pembahasan selanjutnya saya akan bagikan kepada teman-teman. Nah, mungkin ini sekitar pembahasan yang singkat ya. Kalau misalnya teman-teman masih kurang paham bagaimana melakukan analisisnya, terus bagaimana perhitungannya, atau butuh mungkin file ini ya, teman-teman bisa write ya di bawah komentar atau mengirimkan komentar di bawah. Saya akan fast respon teman-teman semuanya ya. Dan kalau misalnya saya ada salah ya, mungkin salah kata atau salah rumus atau salah penilaian mohon dikoreksi juga ya, karena manusia tidak terlepas dari kesalahan. Mungkin itu saja yang menjadi pembahasan saya. Sekian dari saya, sampai jumpa untuk video saya selanjutnya. Bye bye, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.